Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, bagaimana kabarnya? Sudah siap mengikuti materi pembelajaran hari ini ya? Untuk pembelajaran hari ini kita masih lanjut pada materi Badan Usaha dalam Perekonomian Indonesia. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang BUMN, sekarang kita akan belajar tentang BUMS. Jadi topiknya terdiri dari pengertian badan usaha milik swasta, kemudian ciri-ciri BUMS di Indonesia, terus bentuk-bentuk BUMS di Indonesia, dan yang terakhir nanti tahapan mendirikan usaha dalam BUMS. Badan usaha milik swasta atau biasa disebut BUMS adalah badan usaha yang didirikan dan dimodali seseorang atau oleh sekelompok orang. Nah, dalam hal ini pemerintah mendukung eksistensi BUMS dalam perekonomian Indonesia dengan tujuan untuk menumbuhkan daya kreasi dan partisipasi masyarakat dalam usaha mencapai kemakmuran sesuai dengan cita-cita bangsa. Ciri-ciri BUMS. Yang pertama, modal usaha dimiliki mutlak oleh pihak swasta. Yang kedua, fokus pada mencari keuntungan sebesar-besarnya. Yang ketiga, pembagian laba atau dividen atas modal didasarkan atas kepemilikan saham perusahaan. Yang memiliki saham banyak atau besar, nominalnya tinggi, nominalnya besar, maka akan mendapatkan laba atau dividen sesuai dengan besar kecilnya laba tersebut. Yang berikutnya, modal berasal dari non-pemerintah, baik perseorangan, kelompok maupun lainnya. Yang terakhir cirinya, para pemilik saham dapat menjual saham mereka di bursa efek. Jadi ini yang bisa diperjualbelikan adalah saham atas tunjuk, bukan saham atas nama. Seperti pada saat kita belajar tentang pasar modal kemarin. Bentuk-bentuk BUMS yang ada di Indonesia ada beberapa macam. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan atau perorangan. Perusahaan perorangan ini pastinya modalnya milik seorang saja. Jumlahnya relatif kecil, jumlah dananya juga terbatas, dan jenis produksinya terbatas juga sederhana, produksi sederhana. Nah, di sini pastinya jumlah tenaga kerja yang diperlukan sedikit karena masih menggunakan teknologi yang sangat sederhana. Untuk perusahaan perseorangan ini ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Kelebihannya yang pertama adalah untuk ngurus izin sangat mudah. Terus keuntungan diambil atau dimiliki oleh pemilik perusahaan itu sendiri. Kemudian biaya produksi yang dikeluarkan relatif rendah. Sedangkan kekurangannya keterbatasan modal karena dalam perusahaan perseorangan biasanya sulit untuk mencari pinjaman. Karena bank belum begitu percaya bisakah nanti perusahaan tersebut atau orang tersebut bisa mengembalikan pinjaman atau tidak. Jika perusahaan rugi, maka resiko menjadi tanggungan orang itu sendiri atau pemilik modal. Dan yang terakhir, biasanya perusahaan perseorangan ini kelangsungan hidupnya kurang terjamin. Jadi kadang-kadang kalau usahanya misalkan usaha industri atau produksi tempe keripik gitu, kadang-kadang anak dari pemilik itu tidak mau melanjutkan usaha orang tuanya. Itu contohnya seperti itu. Firma di sini merupakan persekutuan antara dua orang atau lebih dengan nama dan modal bersama untuk menjalankan kegiatan usaha dalam mencapai tujuan. Di sini setiap anggota firma atau sekutu firma mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas atau mempunyai tanggung jawab renteng. Jika satu anggota
mengalami kerugian atau ada yang maksudnya ingkar janji atau berbuat kesalahan, maka yang lain akan ikut menanggung. Di sini sampai pertanggungannya sampai ke harta milik pribadi. Untuk badan usaha firma ini punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihannya modal yang terkumpul lebih besar karena terdiri dari beberapa sekutu. Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah, jadi berasal dari beberapa pendapat anggota sekutu. Dan kelangsungan usaha lebih terjamin karena dikelola bersama-sama. Kemudian kekurangannya, kesalahan yang dilakukan oleh seorang sekutu ditanggung semua sekutu. Inilah yang dinamakan tanggung jawab renteng. Jadi ada sekutu yang berbuat satu kesalahan, yang lainnya akan menanggung. Dan pengambilan keputusan membutuhkan waktu yang lama. Lah, contoh yang perusahaan firma ini, misalkan ada beberapa dokter spesialis, misalnya spesialis anak, spesialis paru, spesialis kandungan, spesialis mata. Lah, ini bisa mendirikan sebuah klinik berbentuk firma. Jadi semuanya mempunyai keahlian yang sama, kemudian biasanya ada tambahan satu lagi ahli farmasi yang menyediakan obat-obatan melalui apotek yang didirikan oleh klinik tersebut. CV ini didirikan oleh 2 orang atau lebih. Yang pertama terdiri dari sekutu aktif, yaitu sekutu komplementer, mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas. Sekaligus sekutu aktif ini adalah pemilik utama atau atas nama orang tersebut. Dan yang berikutnya adalah sekutu pasif atau sekutu komanditer. Sekutu pasif ini hanya menyetorkan modal dan dia tidak ikut memikirkan bagaimana kegiatan usahanya, tetapi dia akan mendapatkan laba atau bagian dividen dari modal yang disetor. Jadi tanggung jawabnya untuk sekutu pasif ini adalah terbatas, sebatas modal yang disetor. Kelebihannya CV itu modalnya yang dikumpul lebih banyak yang dikumpulkan. Pendiriannya mudah, hampir sama dengan firma dan PO. Kemudian mudah mendapatkan kredit dari bank. Jadi ini untuk CV ini lebih gampang mencari pinjaman di bank karena terdiri dari beberapa sekutu dan ada yang bertanggung jawab penuh sebagai sekutu aktif tadi. Kemudian kemampuan pengelolaan CV lebih memadai. Sedangkan kekurangannya, kelangsungan kegiatan dapat terganggu jika hanya mengandalkan sekutu aktif. Jadi kadang-kadang sekutu aktif yang kurang pandai memanage ini akan mengakibatkan CV kelangsungan hidupnya tidak terjamin. Dan anggota yang sudah memasukkan modal sulit menarik modal yang telah disetorkan. Karena pastinya modalnya diputer terus, pada saat mau mengambil kadang-kadang masih uang tunai yang mau diminta belum tersedia. Perseroan terbatas, ini biasa disingkat PT, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal yang seluruhnya terdiri atas saham. Dan pastinya harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Dalam perseroan terbatas ini ada PT terbuka, ada PT tertutup. Kalau PT terbuka itu sahamnya bisa diperjualbelikan di bursa efek atau di pasar modal. Tapi kalau PT tertutup itu sahamnya tidak bisa diperjualbelikan. Jadi hanya untuk kalangan keluarga sendiri. Itu. Dan juga ada bentuk PT yang PT kosong. PT kosong itu PT yang tinggal namanya saja. Artinya izin pendiriannya masih ada,
tetapi sudah tidak melaksanakan kegiatan operasional. Jadi PT kosong ini bisa dijual pada orang lain. Kelebihan PT itu yang pasti modalnya yang terkumpul lebih besar karena jangkauannya lebih luas. Manajemennya lebih baik dan profesional, itu pasti. Jadi karena perusahaan besar maka harus di-manage secara profesional. Kelangsungan usaha lebih terjamin. Yang kedua kekurangannya di sini biaya pendirian dan kegiatan operasional sangat besar. Jadi kalau sudah bentuk PT itu memang modal yang disetor harus besar, ada batas-batasannya. Kemudian mekanisme pendirian lebih rumit. Karena ini yang menentukan SK pendirian PT itu dari pusat, dari Jakarta. Kemudian bidang usaha ini sulit diubah karena sulit mengubah akta pendirian. Bisnis plan ini sangat penting karena bisa dipakai untuk mengambil keputusan terkait usaha tersebut layak atau tidak. Jika salah dalam mengambil keputusan, maka pendirian BUMS itu tidak akan mendapat hasil yang baik. Aspek studi kelayakan usaha terdiri dari aspek hukum, di sini yang berhubungan dengan legalitas dan perizinan, aspek sosial, ekonomi, dan budaya, di sini dampak yang ditimbulkan masyarakat sekitar akibat adanya usaha tersebut. Yang ketiga, aspek pasar dan pemasaran. Di sini kira-kira nanti hasil produknya bisa dipasarkan kemana saja sampai persaingan yang ada di pasar. Yang keempat, aspek teknis dan teknologi. Di sini kaitannya dengan pemilihan lokasi usaha, kemudian penyediaan bahan baku, sampai dengan teknologi yang sesuai untuk mengolah bahan baku tersebut. Yang kelima adalah aspek manajemen. Di sini menyangkut organisasinya bagaimana, tenaga kerjanya bagaimana, dan cara memimpin pengelolaan perusahaan itu bagaimana. Yang terakhir adalah aspek keuangan. Di sini asal-usul modalnya dari mana, kemudian ketika sudah terjadi kegiatan usaha, muncul laba rugi, itu nanti laporan keuangannya bagaimana. Tahapan studi kelayakan usaha, di mana tahapan studi kelayakan usaha itu yang pertama adalah penemuan ide. Di sini ide merupakan hal utama dalam memulai sebuah usaha. Jadi di sini menentukan berhasil atau gagalnya sebuah usaha. Tahapan penelitian dimulai dari pengumpulan data, mengolah data, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil penelitian. Evaluasi ini dilakukan sebelum dan sesudah usaha didirikan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan layak atau tidaknya sebuah usaha. Yang keempat, tahap pengurutan yang layak. Jadi di sini misalkan ada beberapa rencana usaha, pilihlah salah satu yang paling layak. Jadi diprioritaskan untuk yang paling layak. Yang kelima, tahap rencana pelaksanaan. Jadi dalam tahapan ini pemilik usaha harus sudah menyiapkan tenaga kerja, bahan baku, dan kelengkapan lain serta kesiapan manajemen untuk memulai usaha. Yang terakhir adalah tahap pelaksanaan. Jadi di sini setelah semua persiapan matang, usaha siap untuk dioperasikan atau dilaksanakan. Setelah kita bahas materi tentang badan usaha dalam perekonomian Indonesia, berarti bab ke-2 semester ini sudah habis. Untuk itu, silahkan kalian mengerjakan soal-soal yang ada di buku PR Intan Pariwara, khususnya soal-soal pilihan ganda. Masing-masing akan mendapatkan nomor bagian sesuai dengan absen. Silahkan kamu baca perintah yang ada di GC maupun yang ada di WA Group. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.